Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perkenalkan, nama saya Helena Carninopita Parkusip. Saya pendidik di SMP Negeri 1 Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG Batch 1, Kampus Santo Fransiskus Asisi Semarang. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Oke, mantap. Semuanya sudah sarapan tadi? Sudah, Bu. Siap untuk belajar? Siap, Bu. Sehat, teman? Sehat, Bu. Oke, salam jumpa kembali untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita nyanyi dulu ya. Biar semangat. Siapa yang mau memimpin lagu kita? Oke, dia mau maju. Ayo silakan, Nak. Iya, siapa? Si Eka mau memimpin lagu. Silakan, Eka. Iya. Mana sih dulu? Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita persiapkan diri kita dengan berdoa. Satu orang pimpin doa kita. Nah, giliran siapa sekarang? Ayo, silakan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkatnya. Kami dapat berkumpul di kelas ini kembali ya Bapak untuk melakukan belajar. Ya Bapak, kiranya Engkau hadir dalam pembelajaran kami, kiranya Engkau berkatilah kami dalam menghadapi belajar. Semoga kami dapat menerima pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami. Berkatilah guru-guru kami, berikan mereka kesehatan, ketabahan dalam belajar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada teman yang sudah memimpin doa kita hari ini. Baik, ketua kelas, ada yang tidak hadir temannya? Hadir? Hadir semua. Oke, baik. Dipertahankan ya nak, supaya setiap harinya bisa hadir, dijaga kesehatan, sehingga belajar pun bisa berjalan
Baik. Oke, materi kita hari ini lihat. Apa itu judulnya? Kemampuanku terbatas. Sekali lagi ya Pak. Kemampuanku terbatas. Kemampuanku terbatas. Itu adalah materi kita pada hari ini. Coba, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Satu orang yang paling belakang, coba adik baca. Peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan dirinya dan memahami cara menyikapi serta mengatasi secara bertanggung jawab. Sebagaimana diteladangkan oleh orang lain dengan dilandasi pesan kitab suci, sehingga memiliki sikap percaya diri dan menghargai kelemahan sesama. Baik, pada materi kemampuan terbatas ini kita akan melihat keterbatasan apa yang kita miliki, kelemahan apa yang ada dalam diri kita. Ya, dan kita tahu bagaimana cara kita menyikapi keterbatasan yang ada dalam diri kita. Jadi, di samping kita memiliki kelebihan, di samping kita memiliki kemampuan, kita juga memiliki yang namanya keterbatasan. Nah, bagaimana KKTP dalam pembelajaran ini? Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi keterbatasan diri kita. Yang kedua, baca sama-sama. Memahami cara menyikapi serta menghadapi keterbatasan berdasarkan kitab suci Markus 4 ayat 35 sampai 41. Dan yang ketiga apa nak? Mampu menghargai keterbatasan diri dan sesama. Nah, jadi ketiga KKTP ini menjadi kriteria ketercapaian kita pada materi ini. Maka setelah belajar kemampuanku terbatas, kita ketika hari ini kita harus pahami. Benar-benar Anda bisa mengerti. Baik, apa tadi materi kita nak? Kemampuanku terbatas. Agak mirip ya. Baik. Ya. Apakah kalian menyadari setiap orang punya keterbatasan? Iya. Yakin? Yakin. Apakah kalian yakin bahwa setiap orang punya keterbatasan? Iya. Oke, coba kita lihat pertanyaan yang kedua. Coba baca dulu. Coba nak. Coba sebutkan keterbatasan yang ada pada diri kalian. Nah, tadi kalian kan sadar kan bahwa kita itu punya yang namanya keterbatasan. Sekarang, coba sebutkan keterbatasan apa yang kamu miliki. Saya nggak bisa menari. Oh, dia katanya nggak bisa menari. Si Eka nggak bisa menari. Yang lain? Apa? Saya kurang dalam belajar matematika. Dia nggak bisa belajar matematika. Ada lagi? Coba yang di belakang. Aku nggak bisa bermain musik. Iya, dia nggak bisa bermain musik. Tapi si Eko jago main bola ya. Setiap hari dia main bola. Sampai pulang sekolah lama lah. Lama dia. Ya? Saya tidak bisa menyanyi, Bu. Dia tidak bisa bernyanyi. Ada niat ingin bernyanyi juga? Ada niat, tapi nggak bisa. Apa boleh, Bu? Bukan. Nah, kalian sudah tahu keterbatasan dalam dirimu. Coba lihat yang ketiga. Bagaimana sikap kalian ketika menghadapi keterbatasan? Coba. Merasa minder. Minder. Merasa malu. Kenapa kita bisa malu? Karena kita tidak bisa seperti Iya, malu. Karena saya tidak bisa seperti mereka. Sering muncul dalam diri kita. Kenapa si A itu bisa? Kenapa aku tidak? Terkadang juga kita apa? Minder. Aduh, dia tampil terus menari. Sementara aku tidak. Aku begini-begini saja. Nah, teman-teman, pada materi ini kita akan melihat keterbatasan kita itu. Ya, dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap keterbatasan yang kita miliki. Apakah kita harus minder terus? Apakah kita harus malu terus? Dan apakah keterbatasan yang kamu punya itu membuat kamu menjadi malas untuk sukses? Seakan-akan aku ini kan punya kelemahan. Gitu. Berarti aku tidak bisa sukses seperti mereka. Maka ini akan kita dalami, akan kita kaji pada materi ini. Apa sih yang diinginkan Yesus dari kita? Baik, coba kita lihat dulu gambar ini.
Cici. Berarti dia nggak hanya main game ya, nggak hanya main game, tapi dia juga suka membaca-baca artikel di internet. Ya, ini Fu Cici itu adalah tokoh dunia yang terkenal. Sampingnya siapa? Bagaimana mereka melihat? Memiliki keterbatasan? Memiliki kekurangan? Apa yang dimiliki mereka? Coba sebutkan. Dia buta tapi bisa bernyanyi. Yang lain? Bisa memainkan alat musik, Bu. Bisa memainkan alat musik, kata si Eko. Ada yang lain? Lihat dulu gambar itu. Apa nak? Dia mungkin bisa percaya diri. Dia percaya diri walaupun dia memiliki batasan. Bagaimana kisah Fu Cici itu? Ya, bagaimana dia sebagai seorang tokoh dunia? Coba kita lihat. Jika ingin melihat bukti bahwa Tuhan benar-benar Maha Adil, maka berkacalah pada kisah dari Coba sekarang kita lihat bagaimana kisah hidup Meskipun dia terlahir tanpa tangan dan kaki, namun dia berhasil menjadi inspirasi bagi banyak orang di dunia. Nick Vujicic lahir di sebuah rumah sakit di kota Melbourne pada tanggal 4 Desember 1982. Orang tuanya sangat terkejut ketika melihat keadaan putra mereka yang lahir tanpa dua lengan dan dua kaki. Menurut dokter yang menanganinya, Nick terkena penyakit tetra amelia yang sangat langka. Kondisi ini kontan membuat ayah dan ibunya bertanya-tanya dalam hati, kesalahan besar apa yang telah mereka perbuat hingga putranya terlahir tanpa anggota-anggota tubuh. Tak jarang, mereka menyalahkan diri sendiri atas keadaan ini. Ayah dan ibu Nick terus merawat putranya tersebut dengan penuh kasih sayang. Biarpun cacat tubuh, ia tetap tumbuh kuat, sehat dan ceria, sama seperti anak-anak lainnya. Mereka mulai bisa menerima keadaan putranya, mensyukuri keberadaannya, dan segera mengajarinya untuk hidup mandiri. Nick memiliki sebuah telapak kaki kecil di dekat pinggul kirinya. Sang ayah membimbingnya untuk berdiri, menyeimbangkan tubuh, dan berenang sejak Nick berusia 18 bulan. Dengan tekun dan sabar, sejak usia 6 tahun, Nick belajar menggunakan jari-jari kakinya untuk menulis, mengambil barang, dan mengetik. Kini, Nick menyebut telapak kakinya yang berharga itu sebagai my chicken drumstick. Agar bisa hidup mandiri, kuat secara mental, dan bisa bergaul dengan luas, ibu Nick memasukkan putranya ke sekolah biasa. Segera saja, menyadari bahwa keadaannya sangat berbeda dengan anak-anak lainnya. Ia juga mengalami berbagai penolakan, ejekan, dan gertakan dari teman-teman sekolahnya. Hal ini membuatnya merasa begitu sedih dan putus asa. Pada usia 8 tahun, Nick sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun kasih dan dukungan orang tuanya serta hiburan dari para sahabatnya mampu membuat Nick mengenyahkan pikiran tersebut. Ia menjadi lebih bijaksana dan berani dalam menjalani kehidupan. Pada suatu pagi saat usia 12 tahun, Nick mendapat pengalaman tak terlupakan. Saat bangun dan membuka matanya, tiba-tiba saja ia menyadari betapa beruntungnya dirinya. Ia sehat serta punya keluarga dan para sahabat yang menyayanginya. Ia juga hidup dalam keluarga yang berkecukupan. Sewaktu masih kecil, Nick sering berdoa memohon tungkai dan lengan pada malam hari, hingga menangis sampai tertidur dan berharap saat bangun, tungkai dan lengannya akan muncul secara ajaib. Namun siapa sangka dengan keterbatasan yang dimilikinya, Nick Vujicic dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti layaknya orang normal. Baik, anak-anak sudah semua tadi menonton videonya? Sudah melihat kisah Fu Cici? Siapa namanya tadi Bu bilang? Fu Cici. Sudah dilihat tadi di videonya bagaimana kisahnya? Coba kita lihat apa kutipan dia di situ. Ini adalah kutipan seorang tokoh dunia yang terkenal. Apa kata Fu Cici di sana, Nak? Tuhan memang menciptakan kita untuk berguna bagi orang lain. Saya memutuskan untuk bersyukur, bukannya marah atas keadaan diri sendiri. Saya juga berharap suatu saat bisa menjadi seperti pria luar biasa itu, yakni bisa menolong dan menginspirasi banyak orang. Nah, itu adalah impian dari Fu Cici. Walaupun aku punya keterbatasan, aku punya kelemahan, tapi aku juga harus bisa berguna dan menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang apa yang bisa kamu tarik dari kisah Fu Cici itu? Coba Nak.
Iya, katanya kita harus tetap bersyukur. Ada lagi? Coba, dari kisah Nifu Cici ini apa yang diinginkan dari kita? Coba, Eka. tetap bersyukur dan tetap berusaha walaupun kita memiliki keterbatasan. Iya, tetap bersyukur walaupun kita memiliki keterbatasan. Coba, dia nak dari Bu HC, mungkin dia mau ngomong. Apa itu nak? Kita tidak boleh merasa minder. Iya, kita tidak boleh minder. Ini adalah kisah dari inspirasi dunia. Nah, sekarang bagaimana sih tanggapan kitab suci terhadap keterbatasan kita? Di bawah semua kitab sucinya? Di bawah semua? Coba dibuka kisah Injil Markus. Dapat? Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di sana ada tentang kisah Yesus meredakan angin ribut. Tapi sebelumnya baik anak-anak didik kami, Ibu akan membagikan LKPD. Ya, Ibu akan membagikan LKPD. Minggu kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu suruh kita membawa bahan-bahan untuk materi kita hari ini. Semuanya membawa? Mana bahannya? Kelompoknya? Iya, kemarin sudah Ibu tentukan kelompoknya dan hari ini juga tetap pada kelompoknya itu ya. Masih ingat kelompoknya? Masih. Iya. Kelompok 1 ada si Eko, ada si Adi, ada si Nina. Ya, sudah disiapkan semua bahannya kena? Sudah. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ini. Ya, kamu jawab pertanyaannya. Ya, kamu jawab pertanyaannya. Di sini nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya tentang kisah Nifu Cici dan juga bagaimana pandangan kitab suci terhadap keterbatasan yang kita miliki. Sudah? Apakah sejalan dengan Nifu Cici tadi? Nah, silakan diskusikan di dalam kelompokmu. Yang pertama, tentukan dulu siapa ketua, siapa notulennya, dan siapa nanti yang mempresentasikan. Baik, silakan ini Ibu bagi untuk per kelompok. Ya. Silakan diperhatikan dan didiskusikan. Ayo. Ini masih bisa mungkin ada Ibu kopi lebih dari 2. Nah. Silakan dikerjakan. Jawab pertanyaannya dan silakan kerjakan sekreatif mungkin di kartonmu. Sudah dilihat soalnya nak? Iya, diperhatikan LKPD-nya ya. Disesuaikan dengan apa yang tertulis dalam Injil itu. Ya. Diperhatikan masing-masing kelompok. Kita kerjakan sama seperti kesepakatan kita tadi. Kita harus menampilkan hasil dari diskusi kita kelompok kita pada hari ini. Ya, ini adalah lanjutan dari materi kita yang sebelumnya. Oke, time is over. Waktunya sudah habis. Coba diperhatikan semuanya. Sudah aman? Sudah sesuai dengan urutan LKPD-nya? Kelompok 1? Kelompok 1? Oh ya ini ya, kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, masing-masing sudah dipersiapkan bagaimana cara presentasinya? Sudah? Ada lagi yang bermasalah? Ada yang belum selesai? Ada? Berarti siap untuk mempresentasikan? Iya, kelompok siapa yang sudah siap untuk presentasi hari ini? Baik, kelompok 1 silakan maju. Kelompok yang lain silakan kamu dengarkan apa hasil dari kerja kelompok 1.
Ya, silahkan dilihat apa hasil dari kerja kelompok 1. Nah, kelompok 1 yang tadi siapa tujuannya? Yang presentasi siapa? Oh ya, terus dia ya. Baik, diperhatikan ini adalah hasil dari kerja kelompok 1, kemampuanku terbatas, ya. Nah, kelompok 2, 3, 4, silahkan kau dengarkan presentasi dari temanmu. Setelah mereka selesai presentasi, nanti kalian silahkan memberikan masukan. Silahkan berikan pendapat kepada kelompok 1. Siap kelompok 1? Siap. Oke, selamat presentasi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri atas 3 anggota, yaitu saya, Edi Kristantia Barita, saya Tessa Sinaga, saya Mas Silawagen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kemampuanku terbatas. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana kesanmu setelah melihat dan mengamati kisah hidup dalam video ini? Kesanku adalah aku sangat bangga dengan diriku sendiri karena aku masih bisa berada di dunia ini sampai saat ini. Orang-orang lahir di dunia ini mengalami rasa sakit, sedih, duka, suka, dan perasaan lainnya. Tetapi walau kita mengalami segala tantangan dan rintangan, kita harus tetap berjuang karena segala rasa sakit bisa kita ubah menjadi peluang untuk bisa sukses dan kunci kebahagiaan di masa yang akan datang. Kita harus belajar dari Nick Vujicic. Dia tidak memiliki tangan, kaki, tetapi ia tetap berusaha. Ia diejek dan diremehkan oleh temannya, tetapi ia tetap berjuang untuk mencapai harapan dan tujuannya. Pertanyaan nomor 2. Adakah kekuatan dan keterbatasan dalam diri Nick Vujicic? Apa sajakah itu? Kekuatannya adalah semangatnya, tidak menyerah, percaya diri, dan tetap bersyukur di keadaan apapun. Keterbatasannya adalah dia tidak dapat menggunakan tangan dan kakinya, tetapi walaupun begitu, dia selalu menjalani kehidupannya seperti orang biasa pada umumnya. Yang ketiga, merumuskan hal-hal yang bias diteladani dari Nick Vujicic. Tantangan dan tantangan dalam hidupku. Aku percaya tidak ada orang sempurna di dunia ini. Semua memiliki kekurangan dan setiap orang memiliki kelebihan. Oleh karena itu, aku jadi lebih bersyukur menghadapi segala hal. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan diminta teman dari temannya. Jika ada kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Ayo, silakan. Ya, kelompok 2. Siap sedia kelompok 2. Ayo. Apakah kalian sudah menerapkan hal yang dapat diteladani dari Nick Vujicic? Kami sudah menerapkannya, namun belum sepenuhnya. Contohnya seperti rasa bersyukur dan yang tinggi. Walaupun kami memiliki keterbatasan, tapi kami tetap bersyukur. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Apakah kalian sudah dapat menerapkan hal yang dapat diteladani dari Nick Vujicic? Iya, jawaban kalian sudah, walaupun belum sepenuhnya. Ada lagi kelompok yang lain? Oke. Ternyata di ruangan ini, di kelas ini kritis semua ya. Coba apa nak? Kelompok 3. Saya perwakilan kelompok 3 ingin menanyakan bagaimana cara saya menghadapi teman yang memiliki keterbatasan. Ya. Yaitu dengan cara bersikap membantunya dalam kekurangannya, menghargai semua usaha yang dilakukan untuk menghadapi keterbatasannya, menerima dia padanya, dan menjadi pendengar baik baginya. Oke. Ada lagi? Lupa ditanya. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan ke kelompok 1? Oke, silakan Dani. Bagaimana pendapat berbicara tentang topik tersebut? Izin menjawab, menurut kami Nick Vujicic adalah seorang yang cacat tetapi dia pantang menyerah di situasi apapun. Dan dia memiliki kekuatan. Kekuatannya adalah semangatnya dan rasa bersyukur. Baik. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan untuk kita. Baik, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan maju kelompok berapa lagi nak? 2. Kelompok? Stop dulu Pak. Action. Baik, tadi sudah kita saksikan lagi penampilan dari kelompok 2 dan kelompok 4. Sekarang satu kelompok lagi dari kelompok 3. Iya, semuanya harus maju. Oke, kelompok 3 silahkan. Ini adalah kelompok terakhir. Ibu harap ini juga persiapannya mantap. Ada 2 gadis cantik, 1 abang ganteng ini. Oke, silakan.
Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin memperlihatkan hasil diskusi kami. Hasil presentasi kami jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Demikian hasil presentasi kami jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Silakan kelompok 3. Dan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. 3. Dan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baik, tadi kita sudah menyaksikan video dari Nifu Cici. Kita sudah juga melihat bagaimana pandangan kitab suci tentang kelemahan yang kita miliki. Nah, tadi juga LKPD yang sudah Ibu bagikan dalam kelompok sudah Anda jawab. Dan semuanya memang sangat kreatif dan kritis. Ibu lihat tadi misalnya dari kelompok 1. Iya, poster mereka sangat bagus ya kan? Ini ada gambar apa nih? Ada gambar Roh Kudus, ya, ada gambar kitab suci, ada gambar Yesus, ya. Nah, dari sini Ibu sangat puas dengan hasil yang sudah kamu kerjakan pada materi kita hari ini. Nah, bagaimana tadi ya? Mengenai keterbatasan yang kita miliki, memang tadi Ibu lihat jawaban dari kalian itu semuanya sangat bagus, ya, semuanya sangat bagus, semuanya sudah mantap, ya. Anda sudah mampu berpikir kritis tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, pertanyaan nomor 1 tadi apa, Nak? Kenapa itu, Bos? Ya, coba kita evaluasi pembelajaran kita hari ini tadi, ya. Bagaimana keterbatasan yang kita miliki itu? Ya kan? Setiap orang punya keterbatasan. Kalau kita lihat tadi, si Devu Cici, apa keterbatasannya, Nak? Dia tidak punya keterbatasan. Si Putri? Coba kalau kita lihat di kitab suci tadi, Yesus meredakan angin ribut. Ya, murid-muridnya juga punya keterbatasan. Punya, mereka takut, makanya mereka membangunkan Yesus. Ya, mereka juga susah untuk mengalahkan, tapi mereka menyadari bahwa sesuatu hal itu tidak mampu mereka lakukan. Nah, sekalipun kita memiliki keterbatasan, apa upaya yang dapat kita lakukan? Coba, tadi semuanya sudah kalian rembukan ya di diskusi kita. Lihat yang pertama apa? Menerima diri sendiri sebagai pribadi dengan penuh rasa bangga. Iya. Ya, itu tadi sudah jawaban dari kelompok 1 sudah mengarah ke sana. Yang kedua, Menyadari sebagai pribadi yang tak lepas dari kekurangan serta keyakinan bahwa hal itu juga dialami oleh orang lain. iya. Yang ketiga, Tidak menjadikan kekurangan sebagai alasan untuk tidak mau berkembang. jadi jangan menjadikan kekurangan kita untuk tidak mau berkembang. Kalau dia tidak bisa bernyanyi, maka semangatlah dia menari. Bisa berkembang lewat menari kalau kita tidak bisa berkembang lewat bernyanyi. Artinya, keterbatasan yang kita miliki bukan menjadi kelemahan kita untuk berkembang. Paham? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada lagi yang mau disampaikan? Ada? Sudah mengerti materi kita hari ini? Sudah, Bu. Mantap. Kalau begitu, ya, Ibu minta kesediaan 1 orang untuk menutup materi kita hari ini. Apa sih yang bisa kamu simpulkan dari materi kita hari ini? Oke, silakan. Baik, semuanya sudah paham materi kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah menerima keterbatasannya? Sudah, Bu. Sudah bisa mengatasinya? Sudah, Bu. Sudah menemukan upaya untuk mengatasi keterbatasannya? Sudah, Bu. Iya, baik. Maka dari materi kita hari ini, siapa yang bisa memberikan penyimpulan dari materi kita hari ini? Coba. Oke, Ebi. Menurut saya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, keterbatasan bukanlah hal penghambat atau alasan kita untuk tidak berkembang. Iya. Jadi, walaupun kita memiliki keterbatasan, kita harus tetap percaya diri, mengembangkan diri kita, kemampuan yang kita miliki.
Jadi jangan pantang menyerah walaupun kita memiliki keterbatasan. Iya, kata si Ebi, jangan pantang menyerah walaupun kita memiliki keterbatasan. Baik, berikan tepuk tangan untuk kita semangat dulu. Semangat, dua ya. Oke, semangat untuk semakin mengembangkan diri kita. Baik, untuk tugasmu di rumah. Ya, untuk tugasmu di rumah, ini akan Ibu berikan ulangan kita hari ini. Tugasmu di rumah nanti silakan buat satu moto. Satu moto untuk menghadapi keterbatasan. Sudah? Sudah dituliskan di catatannya? Sudah? Baik. Dan ini kita akan tes. Ya, kita akan silakan dulu disingkirkan dulu bukunya sebagian. Coba. Baik. Ibu akan melihat bagaimana sih hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, ini silakan dijawab per orang. Silakan agak digeser, Nak. Ya, digeser tempat duduknya. Sudah? Stopkan Pak Putu. Baik, ini akan Ibu tes. Ibu akan bagikan soal. Silakan dijawab pribadi. Tidak ada yang bertanya. Ya, bagi ke situ, Nak. Boleh, Pak. Tidak dijawab, Nak. Oke, silakan dijawab masing-masing, dijawab sebagus mungkin untuk ulangan kita dari materi ini. Dijawab. Oke, silakan dijawab masing-masing, dijawab sebagus mungkin untuk ulangan kita dari materi ini. Selamat menjawab. Baik, time is over, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Baik, sudah, Nak? Baik, ini adalah hasil tes kita pada pembelajaran materi kemampuan terbatas. Semoga Ibu harap kamu tadi sudah bilang paham, hasilnya juga memuaskan. Nanti Ibu periksa dulu, koreksi dulu, baru Ibu kasih nilai, baru nanti Ibu bagikan. Baik, perhatikan ke depan untuk refleksi kita hari ini. Ya, silakan lihat pertanyaan refleksi. Nampak? Bisa, Nak? Iya. Silakan tuliskan dan jawab di kertasmu. Apakah saya sudah memahami keterbatasan dalam diri? Oke, silakan perhatikan pertanyaan refleksi kita dari materi kita hari ini. Apa diskusi yang pertama, Nak? Apakah saya sudah memahami keterbatasan diri? Sudah? Sudah, Bu. Saya sudah mampu menghargai keterbatasan diri saya? Sudah apa belum? Sudah, Bu. Oke, sekarang tuliskan dulu pertanyaan refleksi itu. Sudah, Nak? Oke. Sudah? Baik, mari kita kumpulkan refleksi kita. Ya, ini ada si Evi sudah paham. Ini lagi, Nak? Oke, baik, semoga inilah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk semua. Semangat belajarmu hari ini. Hasil refleksimu di sini Bu lihat ya.
Semuanya sudah memahami? Ibu harap bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di kelas, baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Baik, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta giliran siapa sekarang mimpi doa, nak? Ayo, silakan ambil sikap doa yang baik. Mari kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, hari ini kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu selama pembelajaran tadi. Bapa, kami sudah selesai belajar, kiranya Engkau menambah pengetahuan kami dan menunjukkan kami yang pintar. Bapa, sebentar lagi kami juga melanjutkan pelajaran kami berikutnya, kiranya Engkau berkati dari awal sampai akhir pertemuan. Terima doa ini, terima kasih kepada Tuhan. Bapa,